Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Coba untuk selanjutnya Pak Guru akan mengabsen berdasarkan absen kalian ya kali ini untuk mengecek apakah kalian memang benar-benar hadir atau tidak. Coba untuk Mas Atanan apakah hadir itu dicari. Terus untuk Mas Slamet apakah hadir? Selanjutnya untuk Mbak Tita apakah hadir? Selanjutnya untuk siswa atas nama Aprilita apakah hadir? Hadir. Selanjutnya siswa atas nama Rivaldi mana? Hadir. Berarti untuk hari ini banyak yang hadir semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan yang namanya doa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Mas Adnan. Silakan Mas Adnan melaju ke depan. Oke teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan kembali ke tempat Mas. Ya, terima kasih. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita di dalam memotivasi pembelajaran pada hari ini, maka untuk selanjutnya silahkan kalian semua kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri semua. Hitungan 3, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjasa pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali. Di sini ada sebuah video yang mana video ini akan menyajikan terkait dengan materi di dalam pengolahan limbah menjadi barang yang bermanfaat. Maka untuk selanjutnya silakan video ini dicermati, diamati, dan jangan lupa ditulis kesimpulannya. Untuk selanjutnya nanti silakan kalian akan menyampaikan dari inti yang ada dalam video pembelajaran yang saya siapkan di sini. Sampai sini paham? Mari kita putar bersama-sama. Limbah merupakan salah satu konsekuensi dari kenaikan aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak dapat menghindari kenaikan limbah. Karena penduduk bumi jumlahnya banyak, sehingga menyebabkan limbah yang dihasilkan sangat beragam. Berdasarkan sifatnya, limbah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dapat diurai. Dengan kata lain, limbah yang dapat membusuk seperti limbah sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sebagainya. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diurai, seperti plastik wadah pembungkus, plastik mainan, kaleng, kertas, dan sebagainya. Cara menanggulangi limbah anorganik diantaranya melalui secara preventif melakukan reuse, yaitu mengulang penggunaan barang-barang yang dapat menghasilkan limbah anorganik. Reuse yaitu menggunakan kembali limbah anorganik dengan cara menggunakan kembali menjadi barang lain yang masih mempunyai manfaat dan nilai ekonomi. Recycle yaitu mengolah limbah anorganik dengan cara mendaur ulangnya, seperti pengolahan plastik menjadi biji plastik untuk diubah barang lain. Dan remediasi yaitu kegiatan untuk membersihkan
benda yang memiliki nilai jual seperti pangkalan bis dan kapal. Bagaimana cara yang kita lakukan agar dapat memanfaatkan limbah organik? Pisahkan sampah rumah tangga berdasarkan jenis. Hal ini bertujuan agar sampah-sampah anorganik tetap bersih dan tidak terkotori dengan sampah organik yang dapat membusuk. Selanjutnya, sampah-sampah yang telah dipisahkan tersebut dapat disetorkan ke bank sampah. Bank sampah nantinya akan mengolah sampah tersebut dengan bekerjasama dengan industri pengolahan limbah. Dengan melakukan pemanfaatan tersebut, kita dapat mengubah limbah menjadi berkah. Yang tadi Pak Guru putarkan bersama-sama, maka untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama ya terkait dengan apa yang ada di dalam video tersebut yang ada kaitannya tentu dengan pengolahan limbah kembali. Sampai sini paham? Baik, nanti saya akan menunjuk dua anak ya ataupun dua siswa yang mana keduanya itu nanti akan menyimpulkan bersama dengan Pak Guru ya terkait dengan materi mengenai pengolahan limbah menjadi daur ulang. Silakan Mas Raka bisa maju ke depan. Silakan Mas. Baik, bisa disampaikan di sini Mas. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan pada video yang bisa Mas Raka cermati? Silakan dibaca. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah dibagi menjadi dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah limbah yang dapat diurai, contohnya limbah sayuran, sisa makanan, daun kering yang dapat membusuk. Limbah anorganik yaitu limbah yang tidak dapat diuraikan, misalnya kaleng, plastik, dan kardus. Ya, seperti itu. Ya, untuk yang selanjutnya silakan duduk. Yang selanjutnya Mbak Vita untuk maju ke depan untuk menyampaikan video lanjutan terkait dengan penyimpulan Mbak Yus. Silakan disampaikan. Dari video tersebut, cara menanggulangi limbah anorganik, mengolah limbah anorganik, mendaur ulang limbah anorganik, membersihkan tanah yang tercemar, menggunakan kembali limbah anorganik. Bagus, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terkait dengan video yang telah kamu saksikan ataupun kamu kaitkan mengenai masalah kesimpulannya tadi, maka bisa Pak Guru simpulkan poinnya yang pertama terkait dengan pengolahan limbah kembali. Jadi limbah itu ada dua yang dinamakan limbah organik dan anorganik. Organik itu apa? Limbah yang dapat diuraikan, ya, kayak daun, terus sisa-sisa makanan dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi permasalahan kita ya itu terkait dengan yang namanya limbah anorganik. Karena apa? Limbah ini tidak dapat diuraikan. Maka tentu ada sebuah solusi yang bisa menjanjikan sebuah pemanfaatan untuk kita. Solusinya apa? Ya seperti yang disampaikan di video tadi, didaur ulang. Bisa didaur ulang menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Ya baju yang dirias dan kemudian menjadi cantik. Yang lain kira-kira apa? Nah, bisa dijadikan tas, bisa dijadikan payung. Ada yang lain mungkin dari botol, bisa dijadikan apa kalau dari botol? Coba. Nah, tempat pensil atau tempat alat tulis. Seperti itu. Itulah beberapa kesimpulan yang terkait untuk materi di hari ini. Baik, di pertemuan yang selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait dengan pengolahan limbah menjadi daur ulang untuk menciptakan ataupun membuat yang namanya barang-barang yang lebih bermanfaat. Sampai sini paham? Terima kasih. Setelah kemarin kita ya mempelajari terkait video pembelajaran yang bertemakan mengenai daur ulang sampah yang anorganik.
Maka tentu dari ini Pak Guru akan mencoba melanjutkan ya pemutaran video yang mana nanti di dalamnya itu akan memuat bagaimana produk-produk dari sampah yang bisa didaur ulang. Sampai sini paham? Baik. Nah, disinilah bagaimana contoh pembuatan dari daur ulang sampah ya, yang mana jika kita perhatikan pada video yang ada di depan ini, bahwasanya bahan yang didaur ulang itu terbuat dari bahan yang namanya botol plastik. Nah, ini paham? Paham. Terus ada sebuah pertanyaan, kira-kira selain botol, bahan apa saja yang bisa kira-kira didaur ulang kembali sebagai pemanfaatannya? Kardus, yang lain? Kaleng bekas, yang lain mungkin? Kertas bekas dan lain sebagainya. Yang di situ bisa dijadikan varian untuk pembuatan yang namanya barang yang bermanfaat. Sampai sini paham? Dari video tadi, kira-kira Pak Guru mau tanya, barang-barang anorganik yang diolah menjadi barang bermanfaat yang seperti yang sudah kita saksikan tadi, apakah bernilai jual? Bernilai jual. Karena bernilai jual, ya, di sini kita kesepakatan saja karena kita di sini akan membuat yang namanya project. Project apa? Project yang bagaimana terkait terhadap pembuatan barang yang bermanfaat dari limbah anorganik. Kira-kira kalian jika sepakat dari bahan apa? Apakah dari bahan kardus, botol, atau kaleng? Sepakat ya, semuanya menggunakan yang namanya bahan dari botol untuk dijadikan yang namanya, kita kesepakatan untuk dijadikan apa kira-kira bahan botolnya? Tempat alat tulis. Seperti itu ya, kesepakatan ya. Baik, terima kasih. Untuk tahap yang selanjutnya, silahkan nanti Pak Guru akan membuat sebanyak 3 kelompok, yang mana pada tiap-tiap kelompok itu nanti akan membuat dari kesepakatan, yaitu mengenai masalah pembuatan alat tulis yang terbuat dari botol bekas. Sampai sini paham? Saran dari Pak Guru nanti tolong itu dipercantik ya, diinovasikan agar menjadi sebuah barang yang bermanfaat dan menarik untuk digunakan. Sampai sini paham? Terus silakan kalian membuat kelompoknya masing-masing ya.
ya. Silakan didiskusikan kembali. Kalian akan membuat ya bahan yang terbuat dari botol itu menjadi produk ATK yang seperti apa. Itu terserah kalian karena inovasi kalian sendiri. Sampai sini paham? Baik, terima kasih. Hasil dari diskusi kalian itu tadi ya terhadap bagaimana langkah-langkah di dalam pembuatan bahan yang terbuat dari botol untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Sampai sini paham? Silakan nomor 1 enggak ada bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan membuat ATK tersebut. Bahan dan alat: botol plastik bekas, lem tembak, kain banet, sedotan, gunting atau cutter, tembakan lem atau korek. Langkah-langkah: potong botol menggunakan cutter atau gunting. Tentukan ukuran kain banet sesuai dengan ukuran botol. Tempelkan kain banet menggunakan lem. Hiasi tempat pensil dengan sedotan dan kain banet. Tempat alat tulis batu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, silakan untuk yang selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan ya terhadap hasil diskusi kalian dalam rangka-rangka pembuatan ATK. Silakan Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Bahan-bahan: sedotan, gunting, botol, botol. Cara pembuatan: tempat pensil dari botol dan sedotan. 1. Potong botol bekas menggunakan gunting sesuai ukuran botol yang diinginkan. Kemudian tempelkan sedotan pada botol. 4. Hias botol dengan pita atau hiasan lainnya lalu tunggulan hingga kering. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir untuk kelompok ketiga, silakan dipresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan cara kami membuat botol plastik tersebut menjadi alat tulis. Bahan-bahan yang kami pakai adalah botol plastik, lem tembak, cutter, kertas origami, dan lem kertas. Cara membuatnya adalah dengan pertama, potong botol plastik menggunakan cutter hingga berbentuk silinder. Buat penutup bagian bawah menggunakan kertas origami. Lalu pasangkan kertas origami tersebut ke bawah botol. Selanjutnya, belah sebuah kertas origami menjadi 2 bagian. Olesi kertas origami tersebut dengan lem. Tempelkan lem kertas tersebut di bagian luar botol bekas untuk menghiasi bagian luar. Lalu buat pegangan botol agar mirip dengan gelas. Ya, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, untuk hari ini kita sudah menyelesaikan ya terkait dengan poinnya, yaitu langkah-langkah di dalam persiapan pembuatan ATK yang terbuat dari botol. Yang kedua, kalian sudah mempresentasikan tadi bagaimana di situ bahannya seperti apa, tata caranya bagaimana, maka tentu akan kita buat ya di pertemuan yang berikutnya. Sampai sini paham? Terima kasih. Selanjutnya silahkan nanti ketika kalian tadi sudah membuat langkah-langkah, mendiskusikan serta mengaplikasikan dengan
lewat presentasi, maka untuk tindak selanjutnya kita akan langsung praktek di dalam pembuatan proyek. Proyek apa akan kita buat sesuai dengan kesepakatan yang telah kalian buat itu sendiri, yaitu membuat alat ATK yang terbuat dari bom. Sampai sini paham? Di antara bahan-bahannya di sini sudah tersedia. Di sini ada sebuah botol. Di sini ada juga sebuah kain ya, yang mana kain ini nanti silahkan kalian kreasikan sekreatif mungkin. Terus di sini ada yang namanya lem tembak, yang mana fungsinya itu nanti bisa kalian sesuaikan sendiri. Terus di sini juga ada yang namanya alat gunting, dan yang terakhir di sini ada yang namanya sedotan dan lain sebagainya. Jika kalian sudah paham semua, silakan nanti kalian membuat per kelompoknya masing-masing, dan pembuatannya harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah kalian kerjakan seperti yang sebelumnya. Sampai sini paham? Paham. Terus di sini nanti ada tambahan ya, Pak Guru rencana akan berkolaborasi ya dengan salah satu guru agar apa? Agar ada pembuatan ATK yang menjadi maksimal. Sampai sini paham? Silahkan Pak Bahtiar. Ya, disinilah Pak Bahtiar yang mana nanti akan mendampingi kalian ya di dalam pembuatan proyek, yaitu pembuatan ATK yang terbuat dari bom. Hasil produk kalian yang terakhir, maka tentu wajib dipresentasikan. Di sini sudah ada perwakilan, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok ketiga. Silakan dimulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1, kami membuat ATK dari bahan kain paten. Kami dari kelompok 2 membuat ATK dari bahan sedotan. Kami dari kelompok 3 membuat ATK dari bahan botol plastik dan kertas origami. Ya, itulah hasil dari presentasi baik dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok yang ketiga di dalam pembuatan ATK yang terbuat dari botol bekas. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya silakan hasil karya kalian ataupun hasil proyek kalian untuk dikumpulkan ke depan, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sampai sini paham? Ya, silakan kelompok 1 maju untuk mengumpulkan. Kelompok yang kedua. Kelompok yang terakhir, kelompok ketiga. Ya, inilah hasil karya kalian ya di dalam pembuatan tempat alat tulis yang terbuat dari bom. Berdasarkan pengamatan Pak Guru, ini sudah bagus ya, sangat variatif di sini ya. Yang satu mungkin terbuat dari sedotan yang divariasi, yang satunya mungkin dari kain perca ya, ataupun kain panel ya. Sedangkan yang terakhir di sini saya lihat ini yang terdiri dari bahan kain kertas origami, yang mana semua
semuanya ini menurut saya sudah bagus untuk dijadikan sebuah penilaian. Dan untuk selanjutnya nanti hasil karya kalian bisa digunakan di depan kelas untuk menjadi alat tulis untuk membantu kelas ini. Sampai sini paham? Baik, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya ya, saya mau tanya kira-kira kepada kalian semua. Perasaan apa setelah kalian itu mengikuti ataupun mempraktekkan bahkan membuat terhadap ATK yang kemarin kalian telah kerjakan? Kira-kira perasaannya bagaimana? Sangat senang semua ya. Kira-kira memuaskan tidak? Sangat memuaskan. Terus yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu terhadap bagaimanakah manfaat dari pembuatan barang ya, terkhusus di sini yaitu botol di dalam pemanfaatannya. Kira-kira manfaatnya apa? Tunjuk jari. Saya Apa? bisa menghasilkan barang yang bagus. Bisa menghasilkan produk ataupun barang yang bagus, benar. Contohnya apa? Kemarin kita sudah membuat yang namanya ATK atau tempat alat tulis. Yang kedua, kira-kira apa? Saya Ya, Mas Adnan. bisa mengurangi pencemaran lingkungan, Pak. Betul sekali, bisa mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan. Karena apa? Karena dengan adanya daur ulang secara tidak langsung akan mengurangi terhadap lingkungan ya, khususnya mengurangi yang namanya bencana banjir seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan yang namanya lembar refleksi ya. Guna apa? Mengevaluasi terhadap kinerja kalian di dalam pembuatan produk, yaitu khususnya ATK yang terbuat dari botol. Sampai sini paham? Tolong ini nanti dikerjakan seperti itu. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Sudah 30 menit, silakan dikumpulkan lembar evaluasi kalian di depan meja ya. Cukup satu anak saja yang mengomando, dari sana satu, dari sini satu, dari sini satu. Yuk, silakan Mbak. Dikumpulkan. Terus berdasarkan dari lembar evaluasi ya, di sini dari Mbak Zahra, Bank Indonesia, di sini ada pertanyaannya. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan tugas proyek pembuatan ATK? Sangat menyenangkan. Contoh yang lain di sini atas nama Tika Widyastuti ya. Bagaimana perasaanmu ketika kamu diberi tugas sesuai dengan pembagian kelompok? Dijawab dengan sangat senang ataupun sangat memuaskan. Contoh yang lain mungkin atas nama Adnan Wahyu Isnanto ya, yang mana di sini ada pertanyaan bagaimana perasaanmu ketika mengerjakan proyek bersama dengan teman? Dijawab juga yaitu sangat menyenangkan. Contoh yang lain mungkin dari Mas Selamat Widodo di sini ya, yang mana di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana kamu melihat hasil karya yang telah silakan dibuat? Dan responnya yaitu senang sekali atau sangat menyenangkan. Kalau seandainya tidak didaur ulang ya, maka tentu akan berdampak negatif seperti pencemaran lingkungan di situ ya, sampah yang menumpuk dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan apa? Keberlangsungan hidup kita nanti di masa depan akan terganggu. Maka seyogianya atau sebaiknya memang
apabila ada sampah yang mana sampah itu jenisnya anorganik harus didaur ulang. Sampai sini paham? Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menutup pembelajaran pada hari ini ya bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.